Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik di mata kuliah praktikum basis data ya. Kita berjumpa lagi di praktikum kita di pertemuan yang ke berapa nih? Kelima ya. Oke, nah kali ini kita akan belajar banyak hal. Yang pertama kita akan belajar mengenai aggregate function ya. Aggregate function seperti count, sum, AVJ, min, max ya, dan juga tentang ini apa having clause dan group by. Seperti yang saya jelaskan kemarin di pertemuan sebelumnya bahwa query dari MySQL itu terdiri dari 6 klausa ya. Kemarin kita udah belajar mengenai 4 hal ya, yaitu select, from, where, sama order by. Nah, sekarang kita akan bahas sisanya. Klausa SQL untuk yang query, sisanya apa? Ya ini, group by sama having. Nah, kita akan bahas ini nih, group by sama having ya. Oke, sekarang kita udah masuk ke sini. Kita sekarang ke sini ya, adik-adik. Baik ya. Nah, sekarang kita untuk praktikum ini ya, kalian coba ini masukkan data-data seperti ini ya. Nah, di sini ada kata lama mengabdinya. Nanti kita akan coba otak-atik lama mengabdinya ini ya. Nantinya di sini. Ya. Oke, silahkan diketik. Oke, seperti ini ya. 4, 8, 5, 12, 7, 13, 12, 14, 3 ya. Oke ya. Nah, kalau ini boleh kalian ketik via via PHP-Admin ya, silahkan ya. Oke, nah sekarang saya akan bahas mengenai aggregate function ya. Aggregate function itu ya ini, kalau biasanya ada di Excel biasanya sering baca ini ya, count, sum, avg, min, max ya. Nah, count itu adalah digunakan untuk menghitung berapa banyak unit yang kita hitung ya. Kalau sum itu menghitung jumlah 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 ya. Kalau average itu rata-rata, kalau min itu mencari nilai terkecil, kalau max itu mencari nilai terbesar ya. Oke, nah misalnya seperti ini bentuknya ya. Oke, nah misalnya saya ke sini dulu. Oke, misalnya saya pakai use tadi ya, database saya use Rizal 007. Oke. Nah, berikutnya kita akan pakai di sini. Kalau kita lihat data kita, di sini kan ada lektor, ya. Yang paling banyak kan lektor ya. Nah, di sini misalnya saya kepingin menghitung nih berapa banyak lektor yang ada di dalam data saya ya. Kita bisa lewat ini. Misalnya saya hitung aja ya. Select bintang, select ya. Kita misalnya atributnya yang saya pilih adalah atribut golongan. Select golongan ya. Nah, berikutnya kita pakai fungsi di sini ada Dek. Kita pakai fungsi aggregate. Misalnya yang kita pakai adalah count ya. Select count ya. Lalu setelah itu sebentar saya cek dulu. Select count begini ya. Nah, misalnya yang mau kita hitung yang mana? Di sini yang mau kita hitung. Misalnya yang kita hitung adalah lama mengabdi ya. Oke, kita masukin di sini lama mengabdinya. Lama mengabdi kita masukin. Seperti ini ya. Lalu kita pakai from ya, jangan lupa from. Di tabel mana? Kita pakainya adalah di tabel dosen ya, tabel dosen. Nah, kita cari where di sini. Where golongan ya. Misalnya kita hanya ingin menghitung orang yang golongannya adalah lektor saja ya. Oke. Tulisannya lektor. Oke. Lektor ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini langsung terhitung
bahwa jumlah orang yang lektor itu ada 4 ya. Misalnya kamu ganti lagi ya, menghitungnya pakai profesor, boleh ya. Kita hitung nih berapa jumlah profesor di sini. Nah, berarti ada 3. Nah, seperti itu tadi ya. Itu untuk count. Count itu adalah untuk menghitung ya. Nah, sekarang kita coba pakai fungsi yang lain ya. Misalnya saya copy lagi yang tadi. Ini saya pakainya sekarang kita coba sum ya. Nah, misalnya saya pakai lektor aja ya. Kita hitung berapa jumlah ya lama mengabdinya seluruh orang yang lektor ya. Kita coba. Wah, ternyata ada 16. 16 itu dari mana ya? 16 itu dari ini tadi ya. Dari 4 ditambah 5 9 ya, ditambah 4 lagi 13 tambah 3 16. Nah, ini jadinya 16. Ini untuk yang lektor-lektor saja. Tapi sum ya. Kalau konten kita tadi menghitung berapa jumlah unitnya. Tapi kalau sum itu adalah untuk menghitung penjumlahannya, penjumlahan dari lama pengabdinya. Ternyata dihitung punya hitung dia adalah sebanyak 16 ya. Oke. Misalnya ada lagi selain sum apa? Average, boleh ya. Oke, misalnya kita pakai average di sini. Saya pakai average. AVG, insya Allah ya. Nah, kalau AVG itu berarti saya ingin menghitung berapa rata-rata ya, rata-ratanya ini. AVG itu artinya average ya, rata-rata. Nah, ternyata kalau dijumlahkan 16 dibagi 4 ya, 4 ya. Nah, misalnya kita profesor deh ya. Kita ganti ini jadi profesor supaya kelihatan ya. Profesor. Nah, ternyata kalau profesor 3 ya. Ini apa? Lama ininya. Maaf salah saya. Bukan ini. Maksud saya. Ini profesor ya. Ini salah ya. Yang bagian ini salah. Ini profesor, cuman ininya saya ganti jadi bukan kon lagi tapi AVG ya. Oke. Nah, ternyata lama mengabdinya rata-rata profesor itu adalah 12,33. Oke, tadi kita udah menghitung count, sum, sama AVG ya. Nah, sekarang kita coba lagi min, boleh ya. Oke, kita coba min ya. Kalau min itu berarti mencari yang terkecil ya. Oke, misalnya di sini saya pakai min, saya pakai aja profesor di sini ya. Saya pakai profesor di sini. Nah, ya, ternyata di sini yang di antara profesor itu minimal dia itu mengajarnya paling minimal ada 12, kan ada 3 ya, 12, 13, 12. Ternyata yang paling minimal adalah yang 12 ya. Oke, kita coba lagi satunya lagi ada deh, max. Boleh ya. Kita coba pakai yang max. Oke, ini kita pakai max. Cuman yang ini sekarang kita gunakannya adalah yang lektor nggak apa-apa deh ya, max. Atau asisten profesor deh ya. Ntar asisten profesor tulisannya gimana nih? Asisten profesor. Oke. Kita coba ya. Asisten profesor. Nah, seperti ini. Nah, ternyata asisten profesor itu yang terbesar lama mengabdinya yang paling besar itu adalah 8 ya. Oke. Nah, di sini ada kata 8 ya. Yang paling besar asisten profesor tuh. Ya, 8 7 hanya 2 ya. Oke, hanya 2 ya. Lektornya berapa nih? Asisten profesornya hanya 2. Oke ya. Nah, seperti itu tadi ya. Oke, nah sekarang kita akan gunakan klausa yang ini tadi ya. Kita tadi udah belajar aggregate function. Nah, sekarang aggregate function itu kita akan gabungkan dengan pembahasan dari having sama order by ya. Having sama group by. Ini kemarin udah kita bahas ya, select, from, where sama order by. Nah, kita bahas sisanya nih. Sisanya yaitu group by sama having ya. Oke. Nah, misalnya kita pakai di sini ya. Saya pakai lagi di
di sini ya, select. Nah, seperti ini. Misalnya saya ingin menghitung AVG, boleh ya, where. Nah, sekarang where-nya ini saya ganti jadi group by. Oke, group by. Misalnya kita mau mengelompokkan berdasarkan apa? Berdasarkan golongan, boleh ya. Group by golongan ya. Nah, seperti ini. Ini artinya kalau seperti ini kita menghitungnya asisten profesor, lektor profesor, kita ingin mencari lama mengabdinya dari masing-masing ini ya, masing-masing golongan ini. Kan ini ada datanya, ada 10 ya. Ini kan datanya ada 10 nih kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, masih 9 ya. Oke. Nah, kita itu ceritanya di sini kita itu ingin mencari maksimum dari masing-masing golongan. Nah, kita bisa pakai tadi adik-adik. Kita bisa pakai yang group by ya. Oke, ini bisa digunakan macam-macam nih. Misalnya saya copy dulu yang ini. Nah, misalnya di dunia akuntansi, misalnya kepinginnya mencarinya min, boleh ya. Nah, kita cari yang min. Oke. Ini yang min ya. Nilai yang paling minimum ya. Nah, sekarang kita coba nih average ya, rata-rata dari masing-masing golongan. Kita tadi udah pakai group by ya. Oke, boleh. Sekarang kita pakai, saya Ctrl V lagi. Sekarang saya pakainya adalah yang AVG ya. AVG, average ya. Nah, ini adalah rata-rata dari lama mengabdi masing-masing golongan. Asisten profesor itu rata-ratanya 7,5. Lektor 4, profesor 12 ya. Oke, nah sekarang kita pakai lagi di sini. Tadi AVC sudah, apalagi yang belum ya? Sum, boleh ya. Kita coba. Nah, itu sumnya berarti jumlahnya ya. Profesor yang paling besar yang 37 karena dia menjumlahkan semuanya ya, menjumlahkan dari atas sampai berapa nih profesor tuh? 12, 13 sama 12 jumlahnya 37, besar ya. Oke, nah berikutnya misalnya kita ingin lagi di sini, saya Ctrl V ya, adik. Apalagi count, boleh ya. AVC sudah ya. Oke, kita coba yang count. Kita ingin menghitung jumlah dosen ya. Count lama mengabdi seperti ini. Nah, akhirnya keluar ya. Asisten profesor itu ada 2, lektor itu ada 4, profesor itu ada jumlahnya ada 3. Nah, seperti itu adik ya. Itu adalah group by ya. Jadi group by itu untuk mengelompokkan ya. Kata-kata group by itu adalah untuk mengelompokkan. Nah, nanti pasangannya group by pasti dia berhubungan sama ini nih, sama fungsi untuk agregasi. Ini namanya fungsi untuk agregasi ya. Ada AVC, ada sum, ada count ya, ada min, ada max dan lain-lain. Nah, itu fungsi dari group by ya. Oke, kita sekarang ke klausa terakhir dari query ya, yaitu having. Ini kan ada having nih ya. Ada kata having. Kalau ini kan buat ngurutin ya. Ini buat milih tabelnya, ini buat milih atribut, where-nya ini untuk memilih kondisional ya. Nah, sekarang kita ke having. Fungsinya having itu untuk apa? Fungsinya having itu adalah untuk menyeleksi yang group by ya. Oke, misalnya kita tambahkan di sini ya. Oke, misalnya saya tambahkan Ctrl V ya. Nah, ini tadi kita udah max, misalnya kita lagi hitung yang count. Nah ya, lama mengabdi. Nah, misalnya kita group by golongan ya, lalu kita gunakan lagi klausa having. Havingnya misalnya di situ sebentar, saya agak lupa nih having nih. Having oke, kon lama mengabdinya, misalnya saya copy ya, saya coba dulu. Nah, lebih besar dari misalnya lebih besar dari 2 ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Kita lihat
Nah, ternyata yang keluar hanyalah yang 4 sama 3. Yang asisten profesor nggak itu. Kenapa? Karena ini adalah 2 ya. Karena saya having count sama mengabdi 2. Jadi having itu fungsinya adalah untuk menyeleksi yang bagian di group by. Fungsinya untuk itu ada deh ya. Oke, misalnya kita lagi ya, boleh ya. Misalnya kita Ctrl V lagi yang ada di sini. Kita gunakan misalnya AVC, boleh ya, average. Nah, tadi average itu misalnya kita mau mencari yang rata-ratanya mengabdinya di atas 7 tahun. Ya, boleh. Cuman di sini kita gantinya bukan count lagi, tapi kita gantinya dengan AVC ya. Nah, ya seperti itu. Nah, yang ini kok nggak keluar? Nah, kalau ada pertanyaan nih, ini kan ada 7,5 ya, 4 sama 12,3. Nah, ini 4-nya nggak keluar memang ya. Oke, ini sudah count ya, average ya. Oke, nah itu fungsi ini sangat biasanya digunakan untuk di bagian keuangan ya, seperti ini ya, di count ini. Oke ya, itu aja. Jadi kita udah belajar banyak ya. Tadi kita udah belajar mengenai aggregate function ya, aggregate function yang count, sum, average, min, max. Lalu kita udah belajar klausa terakhir ya. Sekali lagi bahwa klausa query itu ada 6 ya, yang select from where sama order by udah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita tadi belajar mengenai group by sama having ya. Oke, itu aja dari saya. Group by itu untuk mengelompokkan, having itu untuk menyeleksi. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.